Rogo Sukmo saya ada zodiak Pisces yang ada di Sulawesi. Seorang laki-laki berumur 48 tahun yang mempunyai usaha rumah walet yang mana saat ini sedang hancur lebur usahanya karena dalam seketika burung waletnya pergi tanpa jejak. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali bersama dengan Pintu Misteri Membuka tabir misteri. Ahey, bersama dengan Mas Jawir dan juga spiritualnya Pintu Misteri, saya Kim Acan, yang akan berbagi informasi ramalannya Kim Acan, di mana menggabungkan vision penglihatan, kartu oracle, pendengaran, dan juga kitab Prabu untuk bisa memberikan informasi ramalan insya Allah akurat. Kim Acan, apa kabar? alhamdulillah baik. Sehat? Alhamdulillah. Bagaimana Mas Jawir hari ini? Mas Jawir sehat, pangestu, Alhamdulillah. matur nembah nuwun. Penontonipun Pintu Misteri bagaimana? Semoga selalu sehat, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih selalu bersama dengan Pintu Misteri. Tak luput pun juga terima kasih kami ucapkan untuk saudara-saudara tak terlihat yang berada di 10 tempat yang turut berpartisipasi bersama dengan Pintu Misteri. Ini saatnya Kim Acan akan berbagi doa terbaiknya Kim Acan dengan menggunakan dupa semesta. Dupa semesta ini medianya Kim Acan ya, Rek ya. Doa terbaik yang akan Kim Acan berikan dengan menggunakan dupa semesta untuk kakak-kakak para penonton Pintu Misteri yang sedang membutuhkan bantuan pertolongan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Niat saya membakar dupa semesta ini bermohon kepada Tuhan Sang Pencipta alam semesta dengan bertujuan untuk membantu para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengalami berbagai macam permasalahan hidupnya, sehingga diberikan pertolongan, kemudahan, mukjizat, keberuntungan, dan berlimpah rezeki untuk beberapa hari ke depan. Ya, untuk para saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, tim setianya Pintu Misteri sampai saat ini, tim gercepnya Pintu Misteri, terima kasih banyak. Di sela-sela kesibukan kalian, di sela-sela jam istirahat kalian masih menyempatkan menonton Pintu Misteri setiap hari. Terima kasih atas doanya yang selalu diberikan kepada saya, Mas Jawir, dan kru Pintu Misteri lainnya di kolom komentar Pintu Misteri. Terima kasih supportnya selama ini. Terima kasih bantuan-bantuannya selama ini kepada Pintu Misteri. Saya tidak akan pernah bosan, saya tidak akan pernah lelah, apalagi jenuh untuk mendoakan orang-orang baik seperti kalian di luar sana. Semoga saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dikuatkan hati, pikiran, dan mentalnya, dikuatkan semangatnya lagi untuk menghadapi kehidupan ke depannya, dijauhkan dengan orang-orang yang jahat, didekatkan dengan orang-orang yang baik, diperbaiki lagi sifat dan karakternya yang selama ini buruk menjadi baik, dilancarkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dilancarkan pekerjaannya, dilancarkan urusannya, dilaris-maniskanlah dagangannya, dilunaskan semua hutang piutangnya. Dan juga untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengaminkan doa-doa terbaik saya saat ini, semoga hajat, mimpi, doa, harapan, dan cita-citanya segera secepatnya terkabul dan dituntun Tuhan ke kehidupan yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Diperbaikin lagi usahanya sehingga lebih baik lagi dari sebelumnya. Diangkat derajatnya sehingga dia bisa membahagiakan orang-orang yang disayanginya dan bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan di sekelilingnya. Dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka di luar sana, dan juga diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Semoga doa-doa terbaik saya ini untuk saudara-saudaraku di luar sana diijabah oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Ya. Iya, seperti biasa, sebelum saya melakukan Rogo Sukmo setiap hari, saya selalu melihat like, komen, dan share. Terima kasih atas like-nya. Terima kasih atas kolom komentarnya.
dan terima kasih atas share-nya. Kalian orang-orang baik yang Tuhan kumpulkan di kolom komentar Pintu Misteri. Apa yang kalian tanam, itulah yang akan kalian tuai nantinya. Amin. Doa-doa yang kalian tulis di kolom komentar Pintu Misteri, doa-doa yang baik-baik, akan berbalik-balik kepada kalian. Begitu juga sebaliknya, doa-doa negatif atau doa-doa yang tidak baik, jangan pernah salahkan Tuhan, jangan pernah salahkan alam semesta apabila dalam kehidupan kalian selalu mendapatkan hal-hal negatif atas perbuatan kalian. Ya, di kolom komentar Pintu Misteri ini, selain manusia, ada saudara-saudara kita yang tak terlihat dari 10 tempat yang selalu berpartisipasi untuk di kolom komentar Pintu Misteri. Mereka bekerja untuk meng-like dan untuk mendoakan satu sama lain. Alhamdulillah. Jangan pernah capek jadi orang baik. Alhamdulillah. Ya, kalau kalian tidak menemukan orang baik, jadilah salah satunya. Ya, karena persyaratan untuk Rogo Sukmo itu ada like, comment, dan share gratis. Iya, untuk hasil Rogo Sukmo saya di 5 hari yang lalu. 5 hari. Di sini ada zodiak Pisces yang ada di Sulawesi. Oh. Atas izin Tuhan, saya diperintahkan oleh Tuhan untuk mendatangi saudara kita yang berzodiak Pisces di kota Sulawesi. Saya masuk dimensi alam bawah sadarnya, saya menerawang kehidupannya. Seorang laki-laki berumur 48 tahun yang mempunyai usaha rumah walet, yang mana saat ini sedang hancur lebur usahanya karena dalam seketika burung waletnya pergi tanpa jejak. Ya, saya penasaran dengan kisah hidup seorang laki-laki berumur 48 tahun yang berzodiak Pisces yang mempunyai usaha burung walet. Ya, yang mana dia sedang bangkrut saat ini karena burung waletnya hilang tanpa jejak. Tidak ada satupun Yang tertinggal. ya. Ini salah satu subscriber kita, sudah 1 tahun lebih. Suami istri menonton ini sebenarnya. Ya, suami istri yang menonton, tapi dia banyak mengalami kesalahan, melakukan kesalahan. Dia sudah like, komen, dan share dengan bertujuan untuk mengetahui apa penyebabnya ini semuanya. Iya. Akhirnya saya masuk lebih dalam di kehidupan sehari-hari. Ya, sarang burung walet ini sudah dia miliki 6 tahun terakhir. Ya, dia membangun dari lahan warisan orang tuanya yang mana di pinggir dari sungai. Dekat sungai. Ya. Sejuk ya. Ya, dia buat dia melihat awalnya di 6 tahun yang lalu melihat tanah itu. Dan melihat tanah itu berdua dengan istrinya, tiba-tiba burung walet cicit, nah, memberi tanda bahwa akan ada rezeki di tempat ini. Coba kamu buka, buat burung walet, rumah burung walet. Nah, setelah dia datang di 6 tahun kemudian itu, dia bertemu dengan suara burung walet yang sangat banyak sekali. Di situ ya. Malamnya dia bermimpi. Orang tuanya bilang, buatlah rumah walet sana. Kalau misalnya sudah rezekimu, itu akan membantu perekonomian keluarga semuanya. Alhamdulillah. Nah, setelah mimpi itu dia memberanikan diri untuk menggadaikan tanah tersebut untuk membuat bangunan. Karena dari keluarga-keluarga tersebut itu mereka tidak punya dana untuk membuat rumah walet. Ya, hanya satu cara, yaitu tanah itu digadaikan ke bank dan uang tersebut dibangunlah rumah walet. Karena zaman bapaknya dulu, almarhum bapaknya dulu ya, tanah itu dibuat sebagai tanaman seperti singkong, apa namanya, padi, ya, timun, pokoknya sayur-sayuran. Setelah bapaknya meninggal beberapa tahun yang lalu, itu jadi semak. Nggak diurus gitu. Betul, dan akhirnya dia buatlah rumah walet. Rumah walet itu kurang lebih ada 6 lantai dengan pinjaman itu di 6 tahun yang lalu. Ya, setelah itu, nah dia akhirnya dalam 6 tahun ini dia bisa membayar hutang bank lunas. Lunas. Ya, hutang bank lunas.
bisa berbagi-bagi dengan saudara-saudara yang lain. Ada beberapa saudara juga yang bekerja di sana untuk produksi, untuk mengambil Rumah walet. sarang walet, waletnya. dan juga untuk membersih-bersih satu keluarga itu. Satu keluarga. Dan digaji oleh si Pisces. Pisces menjadi direktur utamanya. Langgih niku. Ya. Nah, setelah semua hutang piutang sudah habis, sudah lunas, jadi tanah tersebut sudah kembali lagi. Ya, 2 tahun berlalu, ya mulailah ambisi seorang manusia ya, yang ingin langsung. Wah, tidak ada tunggakan nih, nggak punya hutang gitu. wah kayaknya nih untung ini, ya mulailah dia cari cicilan. Ngelihat si Pisces cari cicilan segala macam, renovasi rumah. Jadi dia menggadaikan tanah itu lagi. Untuk merenovasi rumah. Besar, ya. Digadaikan lagi tuh. Karena dia yakin pasti bisa. pasti akan bisa kembali. Kan buktinya kemarin bisa balik kok. Ya. Ya. Dan dia beli motor Vespa terbaru. Terus apalagi namanya itu mobil juga. Ya. Pokoknya dengan gaya mencicil, dengan mengharapkan satu rumah walet. Nah, saudara-saudaranya pun ngikut juga, mencicil lah semuanya. Nah, karena dianggap pasti untung kok, sebulan untung, 2 bulan untung, 3 bulan untung. Kemarin kan ada contoh. Itulah pemikiran yang salah. Makanya saya selalu bilang ya, kalau misalnya kalian punya attitude yang baik, skill yang baik, ya pola pikir. Ya, pola pikir yang harus diperbaiki. Kalau misalnya sudah attitude baik, skill udah bagus, terus karakter udah bagus, perbaikin pola pikir. Yang menurut kalian pola pikirnya, wah gampang, sudah kelihatan kok, sudah kelihatan tuh semuanya. Jadi yang membayar itu semua adalah sarang walet. Akhirnya semua saudara-saudaranya yang bekerja di dalam situ pun ikut nyicil semua dengan yakin bahwa dari sarang walet loh yang bisa membayar. Akhirnya hancur ya Ki. Ya, setelah ambisi itu keluar ya, dan istri pun di 1 tahun setengah yang kemarin didiagnosa karena dia sudah bukan yang wanita menopause. Jadi tidak mau melayani karena nggak ada gairah. Betul ya. Dan akhirnya si laki-laki ini mulai ya, dia main judi slot. Dia main judi slot ini ya, main judi slot, dan juga dia main wanita, berzina sana sini ya. Dan juga dia suka menjalani uang. Kelihatan nih ya. Mohon maaf lo ya, menjalani uang seperti itu. 4 ini yang dilakukan sehari-hari, tiap hari. Main slot dengan bertujuan ya hiburan. Akhirnya kecanduan. Nah, setelah itu padahal sebelum walet itu pergi dengan sendirinya, malamnya bapaknya memimpikan lagi bahwa kamu jangan terlalu jauh, kamu jangan terlalu hilap, kamu harus segera sadar sebelum kamu disadarkan oleh alam semesta. Ya. Kali ini tidak didengarnya. Ya, tidak seperti yang pertama. Kali ini tidak didengarkan, tetap melakukan seperti itu. Sampai suatu hari dia pernah janjian dengan wanita untuk melakukan berhubungan suami istri di tempat walet. Ya Allah. Jadi tempat walet itu jauh dari pemukiman, ya, jauh dari rumah-rumah keluarganya. Jadi jauh, karena agak di dalam hutan. Soalnya dekat sungai itu. Betul. Tadi juga, Nah, janjian di sana. Melakukan hubungan di sana dengan wanita lain. Dan dia bawa laptop dengan bisa melihat video-video porno itu. Ya, lakukan di sana di lantai dasar. Nah, dari kejadian itulah Tuhan alam semesta langsung mengangkat semuanya. Dia melakukan hubungan itu. Yang pertama zina, yang kedua berkhianat dengan istrinya, dan yang bertiga melakukan hubungan tersebut di tempat usaha. Itu usaha loh, ya, itu usaha.
Dan setelah dia melakukan itu tidak terjadi apa-apa. Ya, dia pulang. Ini cinta sama cinta ya. Akhirnya wanita ini jatuh cinta juga karena dia orang kaya, mempunyai sarang walet. Nah, berharap suatu saat akan dibiayain. Itu tujuannya. Ya, setelah pulang 2 hari lenyap tanpa ada suara burung itu. Macam-macam sampai alam semesta ya makanya. Dan ditanya, diinfokan, Bang, ini waletnya nggak ada sama sekali loh. Yang benar, nyalain musiknya, suara ya. Nyalain musik suara memanggil. Mungkin dia sedang keluar. Oh iya, sampai maghrib pun tidak satupun suara walet masuk. Tidak satupun. Dicek dari atas ke bawah, tidak satupun. Apa yang salah ini? Apa yang salah? Berkumpullah dia di situ. Dilihat apa sampai jam 8 malam. Tidak ada walet yang datang. Dari situ udah panik. Udah mulai panik, dan akhirnya berapa bulan kemudian, ya itu tadi bingung. Karena mereka mengharapkan dari sumber walet, karena mereka sudah kredit. Cicilan banyak. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan minta tenggang-tenggang. Akhirnya tidak ada walet satupun sampai saat ini. Ya, mungkin di sini istrinya mendengar ya. Jadi ini kebongkar. Akhirnya kalian bisa berkomunikasi dengan baik. Introspeksi lah. Ya, jadi pada saat itu dia bermohon nih, like, comment, dan share udah 3 bulan terakhir kalau nggak salah, kan kejadian ini 6 bulan terakhir. Ya, akhirnya saya Rogo Sukmo. Betul, dia sedang dinasihatin oleh bapaknya, almarhum bapaknya. Ya, saya lihat dari jauh. Setelah dinasihatin, si Pisces ini sempat bilang, terus gimana langkah selanjutnya Pak? Ini sudah terlalu jauh saya, terus gimana selanjutnya? Kamu harus menjalani. Karena nikmatnya sudah kau nikmati. Nah, sekarang susahnya pun kau harus jalani. Makanya jangan lupa diri. Dan akhirnya saya masuklah di sana pembicaraan itu. Ya. Kamu diberikan rezeki oleh semesta. Dan kamu melanggar peraturan semesta. Ya, sudah tahu Tuhan memberikan peraturan seperti itu. Jangan berzina, jangan main judi, jangan mabuk-mabukan. Ya, kamu mabuk-mabukan, kamu bawa di pinggir perumahan, bukan perumahan, tempat burung walet itu. Ajak teman-temanmu mabuk di situ. Ya, dan akhirnya ini yang terjadi. Ya. Masalah yang terjadi saat ini bukan masalah walet, tapi masalah ulahmu. Tapi kan semuanya terjadi karena walet itu tidak ada. Walet itu pergi karena energi burukmu. Walet itu datang karena energi baikmu. Datang sama istri. Betul. Nah, lihat lahan itu mau diapain ini. Nah, itu dikiranya bisa bertanggung jawab, lupa diri. 6 tahun, 4 tahun dia bertanggung jawab, selebihnya lupa diri karena sanju. Nah, kui makanya, kui dengerin. Ya, jadi sinilah. Setelah saya kasih tahu seperti itu, lalu gimana Ki Macan selanjutnya? Cuma satu, cut. Silakan ambil barang-barang yang hasil dari kredit. Suruh ngambil lagi kan belum haknya. Lalu untuk yang si bank gimana Ki Macan? Nah, itu tanggung jawab kamu. Gak mungkin kamu cut, gak mungkin kamu memberikan tanah ini ke bank. Harus kamu pertanggungjawabkan, perjuangkan tanah, karena ini peninggalan dari orang tua. Apakah masih ada kesempatan untuk walet-walet itu datang? Perbaikin energi positif yang ada dalam tubuhmu. Tidak mungkin walet itu datang kalau kamu pernah mempunyai energi positif. Tidak akan mungkin walet itu tidak akan datang lagi kalau misalnya kamu masih negatif. Nah, maksudnya. Ya, setelah itu sudah saya Rogo Sukmo, akhirnya dia menginap sendiri di tempat walet, rumah walet. Dia berdoa, dia sembahyang, kemana dia aja puasa di sana untuk mengabaikan itu semuanya. Ya, itu saran saya. Ya, selanjutnya adalah keputusan dari Tuhan dan semesta. Apakah kamu masih layak untuk diperjuangkan atau tidak?
untuk menghapus semua dosa-dosamu. Betul. Ya, jadi pelajaran penting yang kita harus dapat dari saudara kita yang Yes. mempunyai usaha walet, akhirnya waletnya pergi, ya, tanpa satupun itu tadi walet, ya, timah, Batu bara, emas, batu bara, minyak, solar, segala macamnya bersangkutan dengan alam semesta, ya. Mereka akan mempunyai cara untuk menghilang dari kalian apabila si manusianya tidak bisa menempatkan hasil sumber daya bumi, ya, yang dari dipergunakan uangnya dengan yang tidak baik, ya. Mereka akan mempunyai cara untuk kembali lagi menghabiskan uang itu. Jadi apabila kalian yang mempunyai usaha bergelut di dunia tentang alam semesta, tentang semesta, kekayaan alam semesta, ya, pergunakan uang itu Dengan dengan baik. Karena orang-orang yang diberikan rezeki melalui alam semesta, kekayaan dunia bumi ini, ya, mereka orang-orang pilihan sebenarnya. Kan saya selalu bilang, rezeki itu diberikan oleh semesta melalui alamnya. Tetapi apabila orang tersebut tidak bisa mengendalikannya, habis, tak tersisa lagi, ya. Dan apabila kalian melakukan usaha nih, ya, usaha baru, apapun itu usahanya. Jadi apabila kalian bulan pertama, oh bagus nih Ki Macan, bulan kedua, oh bagus nih hoki cuan nih Ki Macan, ketiga pun cuan juga, jangan langsung berpikir saya harus kredit, saya harus beli ini. Jangan, belum tentu cuan ini menghasilkan di ujungnya nanti. Betul. Ya, cuan ini kalian harus pikirkan dulu, simpen dulu nih buat jaga-jaga. Karena ingat, sukses itu ada masa waktunya. Benar. Ya, jadi kalian harus bisa. Jangan berpikir sebulan, 2 bulan, 3 bulan cuan untung, langsung berpikirkan untuk wah saya harus kredit ini buat motivasi saya. Jangan. Ya, harus dipikirkan lagi. Ya, wah kalau kayak gini saya nggak bisa punya barang Ki Macan. Simpan dulu uangnya. Sabar. Ditabung sih. Ya, kalau misal sudah aman baru belilah sesuai kemampuan. Betul. Kalau belum mampu jangan dipaksakan. Bunuh diri. Ya, jadi banyaknya pengalaman yang harus kita serap melalui saudara kita ini. Jadi semua hasil Rogo Sukmo ini, selain saya menceritakan garis besarnya seperti apa, kalian juga harus bisa mengambil sisi positifnya. Betul. Sehingga tidak terjadi pada kalian. Gitu ya Kiyo. Nah inilah ya sebuah cerita Rogo Sukmo Pisces Sulawesi ini yang berkaitan dengan kekayaan alam semesta apa yang tadi Ki Macan bilang. Ya. Udah misalnya sudah dapat kekayaan segala macam. Jangan gila-gila ingin cari bini lagi. Jangan gila-gila main slot untuk hiburan. Allah. Jangan malah main judi di tempat-tempat usaha kalian, main judi mah sana buat hiburan. Walet juga takut. Betul. Suara musik kalian itu loh. Ya. Dan juga jangan pernah kalian mengikuti ambisi hidup. Dengerin itu tadi ya Kiyo. Nah ini loh ya, kalau kalian sudah berada di titik yang positif kemudian digoda dengan hal-hal yang bersifat negatif, itu kan bisikan para iblis, para setan gitu ya Kiyo. Dan di saat kalian mengikuti dan terjerumus, nah setan-setanmu, iblis-iblismu apa membantumu? Tidak. Benar. Lalu ini mungkin pertanyaan dari si Pisces ya. Lalu walet itu kemana ya Ki Macan? Walet itu angin. Ya, dia bisa membentuk dengan begitu banyaknya ribuan, ya, yang datang ke tempatmu. Harusnya kamu bertanya juga, dari mana walet itu datang? Dan bagaimana mereka pergi? Angin yang Tuhan buat menjadi burung untuk memberimu berkat. Nah, gue denger itu. Dia datang dan dia pergi dengan caranya sendiri. Harusnya kalian simpan itu berkat, harusnya kalian hargai. Makin banyak tingkatin ibadah, jangan pada saat hancur baru ibadah. Tuh dengerin, ini keajaiban yang mungkin tidak diketahui oleh orang. Tapi kalau mau percaya ya Ki, ya. Tapi kalau seandainya tidak pun juga tidak apa-apa loh ya. Sama dengan
ikan di lautan. Betul. Nah, kuwi ya. Coba kalau kalian berpikir ikan itu apakah semuanya dia bertelur-telur menghasilkan begitu banyaknya ikan? Ini masih ada rahasia alam Ya, semesta. itu jangan dibilang. Nggih, boten ya. Masih banyak rahasia alam semesta yang di luar akal rasional, akal sehatnya manusia ya. Dari Mas Jawir belum lahir sampai sekarang, Mas Jawir sampai segini, ikan masih terus saja bergelimpang. Begitu melimpah ruahnya. Ya, kebesaran Sang Maha Pencipta. Ayo, makanya untuk kakak-kakak semuanya yang saat ini mungkin mendapatkan rezeki dari sebuah kekayaan alam semesta, jangan macam-macam dengan alam semesta ya. Kalau kalian tidak bisa membawanya ke hal yang positif dengan hal-hal yang sesuai dengan ajaran agama kalian. Nah, ajaran agama kalian kan pas mengajarkan hal yang kebaikan. Ya, kalau kalian sudah melenceng dari hal tersebut, ya gampang bagi Tuhan untuk menariknya kembali, ya. Dan ya, dan untuk kakak-kakak semuanya yang apabila memang istri kalian itu yang sedang problem menopause gitu ya Ki ya, ayolah pinter-pinterlah kalian untuk menyiasati bagaimana ya Ki, jangan mau dibisikin bisikan negatif iblis-iblis setan-setan supaya kalian jajan sana sini dan akhirnya tidak menghargai istri kalian. Istri kalian itu yang berjuang mendampingi kalian, yang mengiringi kesuksesan kalian dengan doa-doanya loh ya. Baik, nanti setelah ini Mas Jawir menginginkan Kimacan melihat lebih lanjut untuk Sio yang akan kaya raya di tahun ular kayu 2025. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali saya akan menarik energi alam semesta untuk menerawang membuka tabir misteri untuk Sio yang akan ditakdirkan kaya raya di tahun ular kayu di tahun 2025. Apapun hasil dari penerawang series ini, kalau dia positif malah menjadi motivasi kehidupan kalian ke depan. Tapi kalau negatif, buatlah waspada dan hati-hati jangan sampai hal itu terjadi. Ingat, nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah kalau seseorangnya tidak merubahnya dari sekarang. Banyak kesempatan kita untuk bisa merubah nasib kita dengan cara beribadah, berdoa, dan bekerja keras. Wajib sekali kita sebagai manusia yang ingin tinggal di dunia ini untuk bekerja keras. Karena dengan bekerja keras, Tuhan akan memberikan rezeki-rezeki indahnya untuk kita bertahan hidup di dunia ini. Jadi semangat ya, untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang bekerja keras saat ini. Karena ada keluarga yang harus kalian angkat derajatnya. Dan ada hinaan yang harus kalian tunjukkan dengan kesuksesan. Semangat menunjukkan kesuksesan ya. Banyak pengalaman-pengalaman yang saya dapat dari hasil Rogo Sukmo, yaitu banyak permasalahan-permasalahan yang datang di orang-orang di luar sana, yaitu di perekonomian ataupun di keuangan mereka. Banyak yang bercerai gara-gara perekonomian. Banyak yang menjadi kriminal gara-gara perekonomian. Banyak yang saling tikam-menikam atau mengirimkan ilmu hitam gara-gara perekonomian atau uang. Nah, makanya jadi karena itu niat saya ingin membantu para saudara-saudaraku di luar sana untuk menstabilkan perekonomian, sehingga perekonomian kalian kembali normal seperti orang-orang lain di luar sana, sehingga terhindar dari yang namanya perceraian, kriminal, saling hantam sama saudara, ya, direndahkan. Tapi untuk orang-orang yang terpilih atau yang beruntung ya, untuk mendapatkan media terbaru saya ini ya, ini bukan hanya kebetulan, tapi sudah emang jalan takdir yang kalian dapatkan untuk kalian memperbaiki perekonomian kalian. Ya, ini ada media terbaru yang baru saya selesai ritualkan. Namanya minyak kenanga. Yang mana di dalam botol minyak ini ada satu kenanga, ya, satu batang kenanga bunga yang saya masukkan di sini. Minyak kenanga ini sebenarnya ilmu batin tertinggi dari spiritual, yang mana mampu menarik energi uang untuk kembali lagi. Ya. Tapi memang sudah saya niatkan ya untuk saudara-saudaraku di luar sana, dan yang saya buat di sini ya tidak banyak, cuman hanya 20 botol saja. Dan itu pun saya pilih-pilih orang-orangnya, karena tidak semua orang harus saya bantu. Jadi apabila ya saudara-saudaraku di luar sana yang terpilih, berarti gunakan dengan baik.
Ya, untuk mendapatkan minyak kenanga ini, ya, kalian harus menghindari yang namanya 4 sifat dalam tubuh kalian. Yang pertama, ego. Ego tidak boleh tinggi, tetap rendah hati. Ya. Yang dua, sombong atau pamer. Itu tidak akan dapat media ini. Dan yang ketiga, tidak bisa menghargai orang lain, tidak akan pernah dapat media ini. Dan yang terakhir, tidak sabaran. Ya, 4 karakter ini tidak akan bisa menggunakan media kenanga, minyak kenanga. Ya, yang mana minyak kenanga ini adalah tingkat ilmu kebatinan paling tertinggi. Ya, mampu menarik uang. Cukup dioleskan di semua uang kalian. Oleskan sedikit. Bisa di ujung, bisa di tengah, tapi jangan banyak-banyak ya. Oleskan sedikit, seperlunya di semua uang kalian. Setelah dioleskan, nanti saya akan berikan amalan yang mana untuk menarik uang tersebut kembali pada kalian. Setelah kalian oles minyak ini, ya, setelah kalian doakan menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing, bermohon kepada Tuhan, ya, dan bisa kalian belanjakan, bisa kalian bayar kontrakan, bayar sekolah, bayar cicilan. Dengan sendirinya, uang-uang itu akan berbalik apabila kalian mengikhtiarkan dengan usaha dan bekerja. Ya, dua ini cara mereka untuk mencari jalan untuk datang kepada kalian sendiri. Itu caranya. Ya, setelah dioles, didoakan, lalu kalian berikhtiar bekerja, ya, mencari rezeki di luar sana tanpa kalian sadari. Uang yang wangi dari minyak kenanga ini akan kalian sadar, wah, ini uang saya yang kemarin, dia datang kembali. Itu. Ya, minyak kenanga ini, ingat, hanya orang-orang pilihan karena tidak banyak saya buatnya. 20 botol. Ya. Semoga dari 20 botol ini bisa bermanfaat untuk orang-orang di luar sana yang sedang mengalami perekonomian hancur, titik terendah, kebangkrutan, ya, dan juga ditutup rezekinya, usaha yang selama ini sepi. Gunakan ini. Wah, Kimacan, saya cuma hanya ada 50 ribuan, itu juga pecahan. Gak apa-apa, oleskan, doakan, ya Allah, ya Tuhanku, saya berikhtiar dengan uang ini saya akan belanjakan dan mudahkan untuk kembali lagi dengan usaha saya, dengan pekerjaan saya. Seperti itu. Dia akan datang dengan jalannya sendiri untuk menemuin kalian. Bukan berarti dia datang di meja, enggak ya. Uang itu akan datang melalui kalian ikhtiar bekerja. Akan mudah sekali mendapatkannya. Seperti itu. Bukan penggandaan di sini, ya, tapi pengembalian dari kalian belanjakan dan kalian ikhtiar bekerja, dia akan datang. Orang melihat kalian care, peduli, ya. Yang awalnya kalian keluarin 15.000, tau-taunya siang ada orang yang mengajak makan seharga itu. Itu kembaliannya. Kadang-kadang ada orang kasih uang tip nih 15.000, balik lagi dia. Seperti itu. Ya. Jadi mudah-mudahan saudara-saudaraku di luar sana, ya, beruntung untuk mendapatkan 20 botol ini. Karena di 20 botol ini akan saya berikan satu kenang-kenangan untuk kalian. Jadi apabila uang itu sudah kalian oleskan minyak ini, kalian berzikir atau berdoa baik agama lain, ya, untuk mewujudkan semua yang kalian inginkan. Amin. Itu tetap bermohon kepada Tuhan, karena ridhonya Tuhan adalah ridho Sang Pencipta, yang mana doa-doa orang yang tulus, yang ikhlas, yang tidak pernah mengeluh akan dikembalikan seperti semula. Jadi apabila minyak ini sudah datang pada kalian, ya, dipergunakan dengan baik. Minyak kenanga ini, minyak penarik uang, ya, akan luntur dengan sendirinya apabila kalian mempunyai 4 karakter buruk dalam tubuh kalian. Dia akan luntur dengan sendirinya. Karena minyak kenanga ini adalah minyak ilmu kebatinan paling tertinggi. Tidak cocok untuk orang-orang yang emosional. Ya, hindari
emosi, ya, pamer atau sombong, ya. Dan ketiga, kalian harus sabar, banyak-banyak bersabar. Dan keempat, jangan pernah merendahkan orang lain. Ya, kalau tidak minyak ini akan luntur dengan sendirinya. Ya. Gitu ya Ki ya. Dan syarat yang diperlukan Ki Macan untuk pengisian minyak kenanga, Nama lengkap, tanggal dan hari. nama lengkap, tanggal dan hari lahir untuk mendapatkan minyak kenanga, dan hubungi di admin 1, admin 2. Ingat ya, admin 1 dan admin 2 sudah saya bekalkan amalan, yang mana mereka bisa mendeteksi orang-orang mana saja yang harus dibantu atau tidak. Jadi apabila admin 1, admin 2 tidak membantu kalian, introspeksi. Ya, Ki Macan kayak nggak butuh uang saja. Bukan permasalahan uang di sini, tapi tanggung jawab saya kepada Tuhan. Jadi saya harus pilih-pilih orang-orangnya, orang-orang yang benar-benar bisa saya bantu, yang harus saya bantu. Ya, itu maksudnya. Ya, jadi apabila kalian yang sudah dapat minyak ini, pergunakan dengan baik. Amin. Tapi kalau belum, gagal misalnya ya, perbaikin dulu diri kalian, apa yang salah. Ya. Gitu nggih Ki ya. Dan maharnya 275.000 belum termasuk ongkir. Kembali saya akan mengkolaborasikan ya antara kartu Oracle dan kartu Tarot beserta dengan kitab Prabu. Ya. Tapi sebelum saya melanjutkan penerawangan lebih dalam, hari ini saya ingin menggunakan parfum aura. Parfum energi bulan purnama yang mana berfungsi untuk membersihkan energi negatif dalam tubuh dan membuka aura positif, dan juga bisa melindungi atau memproteksi tubuh kita dari tertularnya energi-energi negatif atau pengaruh buruk di luar sana. Betul. Biasanya saya gunakan untuk saya menerawang, ya, beraktivitas sehari-hari, dan juga untuk bertemu orang banyak, sehingga pengaruh-pengaruh buruk itu tidak sempat masuk dalam hati dan pikiran saya. Alhamdulillah, parfum energi bulan purnama saat yang diperlukan Ki Macan, nama lengkap dan juga zodiak, hubungi di admin 3 ya Rek ya. Ya, kita akan lihat ada berapa Sio. sio yang akan kaya raya di tahun Ular Kayu 2025. Ya. Dewi Pelindung. Ya, jadi benar-benar ini sio diberikan pelindung oleh Dewi, ya, karena mereka sudah pantas dan sudah layak. Sio-sio terpilih di tahun Ular Kayu. Di sini ada angka 5, yang mana ada 5 sio yang akan saya terawang atau saya prediksi mereka ditakdirkan kaya raya di tahun Ular Kayu. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Ini yang untuk sionya ya. Ki Macan melihat ada yang kemarin, ada yang zodiak, tanggal lahir, bulan lahir. Nah, ini kalau kalian melihat penonton setianya Pintu Mistis dan semuanya ada, kemungkinan besar itu kalian ini ya. Sekarang sio ya. Kita lihat sionya. Sio pertama, sio kerbau. Kerbau nomor setunggal. Sio kerbau yang saya lihat di sini di posisi pertama di tahun 2025. Alhamdulillah. Sio kerbau nomor setunggal kira. Sio kuda. Kuda nomor kali. Anak 5 ya Rek ya. Kuda. Sio ayam. Nomor 3 ayam kurang 2. Sio kambing. Kambing kurang 1 Ki, yang terakhir. Sio macan. Macan yang terakhir. 5 sio ini mempunyai gelombang energi logam yang mana mengelilingi 5 sio, ya, sehingga keberuntungan, ya, jenjang karir dia bagus, perjalanan hidupnya juga bagus, dan juga banyak kesehatan yang ada dalam tubuhnya, yang awalnya sakit menjadi sehat, yang sehat semakin sehat. Amin ya Allah. Karena dalam sio, ya, kesehatan itu nomor 1. Betul Ya. ya. Kita lihat bagaimana Tuhan dan alam semesta mengantar mereka di tahun 2025 ini sehingga mereka menjadi takdir terkaya. Gimana ini cara alam semesta ini? Selamat 5 sio ya. Ya. Di sini yang saya lihat, ya, melalui kartu tarot, ya, 5 sio ini selalu diarahkan dan selalu mengikuti dengan semesta. Apa yang dirasakan dari 5 sio ini bisa dibaca
ke semesta. Jadi itu tadi, 5 sio ini mempunyai pemikiran hati yang positif sehingga semesta mampu memberikan jalan untuk kemudahan dirinya. Tidak akan pernah apabila seseorang sedang memikirkan negatif, ya, itu akan terwujud. Tapi 5 sio ini mampu mengatur pikiran dan hatinya sehingga apa yang dia inginkan, apa yang dia rencanakan, apa yang dia lakukan itu akan menjadi cuan di tahun 2025. Mantep pikiran ya, tapi yang positif-positif loh ya. Jangan mikir sing Ya, kita lihat melalui kitab Prabu ya, untuk 5 sio masalah keuangannya ya. Baik, untuk 5 sio ya, di tanggal yang harus kalian lihat di sini ya. Di tanggal 4, 16 dan tanggal 21 ya, itu tanggal-tanggal keberuntungan kalian di tahun 2025 ya. Banyak harapan dan planning yang kamu dapatkan di tahun 2025. Waktunya untuk sio-sio ini berjalan dan yakin kepada keputusannya, karena setiap langkah, setiap keputusan yang dia berikan di tahun 2025 bisa mencapai titik terang dalam hidupnya. Kira ya. Ya, kita lihat lagi. 2025 ular kayu. Ya, ular kayu. Iya. Di sini melalui kitab Prabu ya. Kita lihat sio-sio ini ya mampu membaca peluang bisnis, baik dia usaha, bekerja di suatu tempat ataupun pekerja freelance. Mereka akan keluar ide-ide cemerlangnya apabila mereka mempunyai usaha ya. Usahanya dengan drastis akan maju pesat di tahun 2025. Dan apabila mereka bekerja di suatu tempat, pimpinan akan melirik energimu. Karena apa? Mereka yakin kamu berhak untuk pengangkatan karir dan pengangkatan gaji. Ya. Jadi untuk 5 sio tersebut, apabila kalian bekerja di suatu tempat, tonjolkan jiwa kepemimpinan kalian, tonjolkan kinerja kalian, tonjolkan kejujuran kalian. Dari situ semuanya nanti atasan kalian atau perusahaan kalian atau owner kalian beserta bos kalian akan memberikan kepercayaan lebih dan gaji lebih untuk kalian. Alhamdulillah, aku dengerin. Untuk sio di tahun 2025 ya, ular kayu. 5 sio ini yang bekerja freelance ya akan mendapatkan peluang kepercayaan bisnis dari rekan kerjanya, customernya, dan klien-klien baru karena kinerjanya. Nah, bagi kalian yang mempunyai usaha freelance ya, panggilan itu tadi skill ya, attitude kalian, kualitas kalian, pola pikir kalian akan dilirik dari orang-orang di luar sana. Betul. Ya, ini untuk keuangan mereka ya. Dan untuk keuangan di tahun 2025 hati-hati ya untuk 5 sio ini. Kan kalian kan mendapatkan uang banyak nih. Nanti ya. Jangan lupa diri. Jangan sampai kalian membeli hal yang tidak dibutuhkan. Betul. Berarti kalian akan terseleksi nantinya. Ya. Gunakan uang untuk keperluan. Kepentingan. Ya, jangan untuk keinginan. Ya. Dan juga di sini untuk 5 sio. Ya, tadi tanggal ya. Tanggalnya itu tadi ada 3 ya. Dan untuk 5 sio ya, perhatikan bulan yang sangat cuan sekali. Hoki. Di sini ada 4 bulan yang hoki dan cuannya paling banyak. Bulan kedua, bulan kelima, bulan ketujuh, dengan bulan ke-9 itu hoki, cuan. Jadi apabila kalian ingin membuka bisnis atau kalian ingin investasi atau kerjasama dengan investor ataupun segala sesuatu, 4 bulan itu gunakan dengan baik. Tuh, manfaatkan 4 bulan sih ini 5 sio ya. Dengan tanggal tadi. Di tanggal 4, 16 dan 21 ini dilihat tadi. Warna hoki untuk 5 sio ini ya, warna biru, emas, dan hijau.
Biru, emas, hijau. Itu warna hoki untuk di tahun 2025 untuk 5 sio yang ditakdirkan kaya raya. Biru, emas, dan juga hijau. Waduh, ini bisa salah satu yang dipakai. Ya. Ngoten ndak kok pakai semuanya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nanti dikirain badut kalian loh semuanya satu warna. Warna yang kurang hoki untuk kalian, membuat energi kalian atau aura kalian gelap itu warna coklat, ya, dan warna kuning. Coklat dan kuning ini dihindari ya. Ingat, kuning sama emas beda loh ya. Nah, coklat kuning dihindari. Ini warna yang tidak bagus ini, tidak hoki buat kalian. Ya, kita lihat melalui kita Prabu untuk kesehatan ya. Kesehatan, waduh mantap ini. Ya, untuk sio 5 sio ya. yang terpilih di tahun ular kayu ya. Untuk kesehatan hindarin pikiran. Ya. Yang membuat pikiran kalian mentalnya hancur. Ya. Satu pikiran berat yang membuat mentalmu hancur, semuanya akan hancur. Ya, Pikiran. semua akan hancur dari pikiran. Ya. Jadi kendalikan pikiran. Sebenarnya kalian ini mempunyai jiwa yang sehat. Tapi karena pikiran membuat jiwa itu hancur dan keluarlah semua penyakit. Ngoten Ya. ya. Apabila kalian mempunyai penyakit saat ini, kendalikan pikiran. Karena yang terbuka di sini selain kalian mendapatkan cuan di tahun 2025, yang terbuka di sini ada gelombang energi yang terbuka untuk menyedot pikiran. Jadi masalah-masalah apa kalian serap di sini. Akhirnya kalian nggak bisa tidur. Ya. Dari pikiran. Jadi pernah kan mendengar saya banyak uang tapi pikiran saya kalut. Nah itu. Jadi pada saat semesta membuka tubuh keberuntunganmu, ya pasti ada seperti pintil ban. Oh, pentil ban. Yang ada seperti ini. Yang menonjol gitu. Menonjol. Nah itulah menyerap. Jadi apabila si sio ini kuat mentalnya, pikirannya masa bodoh, ya tidak akan pernah mendapatkan sakit. Gitu. Semua tergantung dari pikiran. Pintar-pintar pikiran kalian menjadi pikiran yang kuat ya. Nah, ya untuk asmara, ya untuk asmara melalui kartu Kitab Prabu, ya. Kalau kalian yang masih single saat ini, di tahun 2025, ya besar kemungkinan kamu akan mendapatkan pasangan. Ya besar kemungkinan akan mendapatkan pasangan. Karena semesta memberikan energi genit. Oh, untuk 10% energi genit. Jadi apabila di luar sana kalian emang saya nggak bisa nih, saya nggak bisa merayu, saya nggak bisa beradaptasi, saya nggak bisa jatuh cinta, karena itu kekurangan saya introvert misalnya. Oh, tertutup tapi ya, semesta memberikan genit bukan kegatalan ya. Jadi genit itu mereka bisa TikTok dengan lawan jenisnya untuk tahu orang ini sedang dekat dengan saya. Oh, jadi saya harus respon. Itu maksudnya. Bukan genit kegatalan kemana-mana tuh enggak. Ya, itu 10% yang semesta bukakan pada kalian, sehingga aura itu terpancar. Jadi pada saat orang dekat, kalian nggak pakai muka introvert lagi. Iya. Pas ditanya nggak jutek ya, lagi. Sama ini, sana. Nah, enggak. Jadi iya, saya ini. Semesta membuka 10%. 10% lagi ya. Oh iya, akhirnya gayung bersambut seperti itu ya. Awalnya saya nggak bisa, saya grogi kalau depan orang. Tapi ini ndak, akhirnya dapat jodoh. Ya, ini yang untuk yang sudah menikah, namanya semua orang pernah merasakan yang namanya kesedihan. Semua orang pernah merasakan kecewa. Semua orang pernah merasa dibohong. Semua orang pernah merasakan sedih. Ya. Dan semua orang pernah melakukan dosa. Semua orang tuh pernah mempunyai masalah. Kamu tidak sendiri. Semua orang pernah. Ya. Jadi apabila kalian bertemu dengan permasalahan dengan pasangan kalian, ya, di tahun 2025, segera lakukan tradisional, yang mana musyawarah. Diomongkan musyawarah, mufakat dengan keluarga kalian, rame-rame maunya seperti apa. Itu kecil kemungkinan untuk mereka melakukan lagi. Jangan egois satu sama lain aja, tapi ayo kamu punya masalah atau saya punya masalah, ayo kita kumpulkan keluarga besar kita. Diomongkan melakukan
musyawarah tradisional. Nah, nggih, mencapai mufakat Ya, ngono lho, seperti Ray, itu ya. yang untuk Pas menikah, yang menikah, berpasangan, yang berpasangan, ya seperti itu. Jadi setelah itu akan ada titik terang asmaranya ya. asmara, Alhamdulillah. ya. Wah, bakal terjadi seperti itu Ki Macan ya. Ya pasti semuanya kok. Ingat, kamu tidak sendiri, ya. Kita manusia adalah diciptakan untuk pertumbuhan, ya. Kita manusia nih diciptakan oleh Tuhan untuk pertumbuhan di dunia ini, bukan untuk mengeluh. Ya, jadi kalau kamu merasa sedih, merasa paling terzolimi, merasa paling aniaya, merasa paling saya Bebannya terlalu berat. bukan kamu saja, semua manusia ini. Ya, jadi jangan merasa ngeluh saja, Betul. tapi introspeksi diri. Betul. Ya, cukup. Ngoten ya Ki. Ini salah satu cara untuk membuat pikiran pun juga mental kuat ya seperti ini tadi juga ya Ki ya, supaya nggak pikiran berlarut-larut yang mengakibatkan kerugian pada diri kalian sendiri. Ya. Ngoten nggih, Ki ya. Nah, ini tadi selamat ya untuk si Limasio, banyak sekali hal yang sudah diungkap melalui kitab Prabu dan juga kartu tarot, bahkan ada kartu orakelnya Ki Macan ya. Untuk tanggal lahir itu untuk tanggalnya jangan sampai lupa, ini ada 4, 16 dan 21 ini di setiap bulannya gitu Ki. Apa? Di setiap bulannya gitu. Iya. Berarti waduh, jadi hokinya setiap bulan tahun Januari sampai Desember. Catat nih tanggal-tanggal pentingnya hokinya si Limasio ya Ki ya. Bahkan ada warna keberuntungan juga tadi ya. Ada juga bulan yang paling hoki, yang paling bersinar di ke-12 bulan. Ada bulan 2, 5, bulan 7 dan bulan 9. Ya. Nah, terima kasih banyak nih Sebentar. Kim. Telepon Ki. Ada juga kita lihat ada bulan yang harus waspada. Oh, waspada. Wah, ketinggalan ini bulan Ya. waspadanya. Ya. Bulan yang waspada itu di bulan 1, ya. Oh, 1. Di bulan 1 dan di bulan 12. Hati-hati. Awal dan akhir. Pembukaan dan penutupan ini. Ini hati-hati si Limasio ya. Biasanya di bulan 1 dan bulan 12 itu banyak sekali orang-orang yang ingin menghancurkan semua rencana-rencanamu. Ya. Jadi jangan pernah menceritakan kebahagiaanmu, kesedihanmu, keberuntunganmu dan rencanamu kepada orang lain. Simpan sendiri, tiba-tiba jebret udah buka. Simpan sendiri, tiba-tiba udah jadi ya. Betul. Itu yang membuat orang-orang yang di samping-sampingmu itu tidak semuanya suka denganmu. Bener. Ya, apalagi mereka yang satu jalan awalnya tiba-tiba dia udah melesit. Padahal kalian sudah naik dan dia masih berada di situ aja, itu menimbulkan iri dengki itu. Bulan 21 dan bulan 12. Betul. Hati-hati. Tahan sendiri walaupun 5 Sio ini Limasio kadang-kadang nggak kuat. Oh ya, pingin mengutarakan gitu ya Ki ya. Waduh, tapi harus hati-hati karena itu kan untuk kebaikan kalian juga. Betul, ya betul. Ki ya. Karena orang yang iri, sirik dan dengki itu pasti akan berupaya menjatuhkan, menggagalkan apa yang menjadi rencana kalian, ingin menghancurkan kebahagiaan kalian itu dengan berbagai macam cara. Betul. Baik itu secara nyata manusianya, bahkan dengan cara-cara ilmu-ilmu hitam. Nah, yo Ki ya. Makanya kenapa Ki Macan membuat begitu banyak media-media ini ya, yang di depannya Ki Macan ada parfum aura, parfum sang jagat, parfum energi bulan purnama, botol kesehatan. Ini kalau untuk kakak-kakak semuanya untuk menemani aktivitas kalian dalam kehidupan sehari-hari ya Ki ya. Ini bisa dengan parfum aura, parfum sang jagat ini bagus untuk menjaga dan melindungi si pemakainya ya Ki ya. Dan wangi yang Ki Macan atau yang dibuat melalui parfum aura, parfum sang jagat ini wanginya bukan wangi-wangi yang menyengat kayak mbah dukun yang di sana ya. Ini wanginya ya wangi-wangi ya Ki ya, yang dimana bisa orang kalau kalian pakai itu bukan wangi-wangi minyak nyonyong gitu. Nah, parfum aura, parfum sang jagat ini dibekali dengan gelang tricakra ya. Gelang tricakra di sini untuk menjaga dan melindungi si pemakainya. Di samping itu gelang tricakra akan menumbuhkan sifat empati, kemudian pikiran yang jernih ya Ki ya. Nah, dan juga untuk perilaku. Nah, karena gelang tricakra mempunyai 3 warna sama seperti warna-warna pada parfum aura, parfum sang jagat. Ada warna kuning, warna hijau, dan juga ada yang warna kuning, hijau,
dan biru. Biru. Nah, itu tadi Mas Jabir hampir lupa ya. Kuning, hijau, dan biru untuk parfum aura warnanya. Ini untuk syarat yang diperlukan Ki Macan untuk parfum aura parfum Sang Jagat. Ini nama lengkap dan juga golongan darah kalian. Hubungi di admin 1 dan admin 2 apabila kalian menginginkan parfum aura parfum Sang Jagat untuk menemani kehidupan sehari-hari ya. Biar pikiran, hati nggak negatif aja. Betul. Pikirannya. Dan apabila ada serangan-serangan astral yang ingin mengganggu kalian, insya Allah dengan doa terbaik yang kalian berikan pada Sang Maha Pencipta dibantu dengan energi dari parfum aura parfum Sang Jagat bisa melindungi si pemakainya. Clear ya? Nah, terima kasih banyak nih Ki Macan. Nah, untuk kakak-kakak semuanya ya, untuk sifat dan karakter positif apa nih Kiki yang harus ditonjolkan 5 sio? Wow, ilmu sihir. Tapi di sini karakter positif kebalikan dari ilmu sihir. Oh, langit. Yaitu pertama optimis, kedua ceria, dan yang ketiga bertanggung jawab. Optimis, ceria, dan bertanggung jawab. Ini jangan pernah menyepelekan energi-energi positif yang harus ditonjolkan, karena dengan hal yang positif mampu menarik kebaikan-kebaikan dari alam semesta. Ya, masih ingatkan itu tadi yang di Rogo Sukmo sama Ki Macan? Ya, yang pengusaha walet. Nah, energinya udah ndak bagus, tukang selingkuh, mabuk-mabukan, akhirnya apa? Waletnya pergi. Nggak mau kan hal itu terjadi pada diri kalian, itu walet loh ya. Sama seperti kalian, kalau kalian sendiri terlalu bangga mengedepankan nilai-nilai negatif, emosi, egonya yang tinggi ya itu nanti kalian akan menghempaskan yang positif-positif di sekitar kalian dan kalian akan menarik yang negatif-negatif ya. Tidak ada kebaikan dari hal yang negatif ya. Yang ada setan-setan tuh yang akan mendekati kalian. Ya. Jadi kalau kalian sekarang bangga dengan energi negatif kemudian dikelilingi dengan orang-orang di sekitar kalian, hati-hati, itu tuh setan itu mereka. Mata Ki ya. Ya, hati-hati ya, Rek ya. Terima kasih banyak nih Ki Macan. Kalau sudah ini saatnya Mas Jabir mengingatkan kagem sedanipun penonton di Pintu Misteri yang belum mengikuti Facebook Ki Macan, monggo buruan ikuti Facebook Ki Macan. Karena di Facebook Ki Macan akan berbagi video-video terbaru yang tidak ada di YouTube Pintu Misteri. Monggo para subscribernya YouTube Pintu Misteri ikuti Facebook Ki Macan agar tidak ketinggalan video-video terbarunya. Dan untuk kakak-kakak semuanya yang ingin tahu media-media Ki Macan apa saja, monggo bisa dicek di sini. Ini untuk media-media Nipun Ki Macan lengkap dengan nomor telepon admin di atasnya ya, Rek ya. Ada admin 1, admin 2, dan juga admin 3. Untuk toko online monggo bisa dicek di Shopee, di TikTok, cariin nama toko Pintu Misteri. Namun tidak semua media ada di toko online, hanya media-media tertentu saja. Kalau sudah wajib dan harus kita sebagai warga negara Indonesia untuk selalu mendoakan negara tercinta kita, negara Indonesia, agar negara Indonesia terus dalam kedamaian. Semoga negara Indonesia diberikan perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Esa, dijauhkan dari segala macam bentuk bencana-bencana alam jikalaupun terjadi. Semoga bencana tersebut tidak melebihi dari kemampuan warga negara Indonesia, rakyat Indonesia. Kita doakan selalu untuk NKRI, harga mati. Baik, Ki Macan, ada kata bijak hari ini untuk penontonnya Pintu Misteri. Ya, kata bijak teruntuk kamu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pikiran yang positif adalah kunci untuk menciptakan ketenangan batin, kebahagiaan, dan kesejahteraan. Nah tuh, pikiran yang positif kunci dari ketenangan batin dan kesejahteraan. Ya Ki ya. Maka lek muncul pikiran-pikiran negatif akeh sing istighfar Rek ya. Matur tambah nuwun iki. Saya Mas Jabir dan saya Ki Macan serta seluruh tim Pintu Misteri yang bertugas mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.